Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini kita akan melihat lagi lanjutan dari buku Ibadah Saat Traveling. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya, terutama bagi jamaah yang memang niatan mudik walaupun dibatasi sama pemerintah, tapi banyak memanfaatkan momen ini. Jadi tetap ini jadi ilmu yang manfaat untuk safar kita. Dan kali ini yang kita bahas adalah mengenai safar penuh berkah, yaitu safar dalam haji, safar dalam umrah, dan safar dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu. Silakan yang belum memiliki buku ini dapat jadi buku saku yang Anda bisa bawa kemana-mana, di tas traveling Anda, di tas perjalanan Anda, dan bisa sewaktu-waktu dibaca saat safar. Dan mudah-mudahan safarnya jadi penuh berkah dan penuh keselamatan. Baik, kita lihat di halaman 29. Nanti setelah buku ini masih kesempatan besok pagi, Kamis pagi, kita masih bahas lagi, baru nanti masuk 2 pertemuan. Kalau seandainya selesai Sabtu besok berarti saya akan liburkan dari hari Senin. Tapi kalau belum berarti nanti kita akan lanjut 1 kali lagi di hari Senin. Nanti lihat keadaan apakah materi sudah bisa diselesaikan ataukah tidak. Baik, safar haji. Lihat di halaman 29. Safar haji. Yang mampu untuk berhaji dan punya kelebihan rizki hendaklah melakukan safar untuk berhaji, karena keutamaannya yang begitu besar seperti yang disebutkan berikut ini. Safar haji yang mampu untuk berhaji dan punya kelebihan rezeki hendaklah melakukan safar untuk berhaji. Ya, dia lakukan safar untuk berhaji. Ingat ya, ketika mampu. Karena keutamaannya dari haji ini begitu besar. Yang pertama, haji merupakan amalan yang paling afdal. Haji merupakan amalan yang paling afdal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, baca. Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Nabi SAW. Nah, ditanya amalan apa yang paling afdal? Pertama Nabi SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, amalan apa yang paling afdal? Setelah itu dijawab jihad di jalan Allah. Kemudian amalan apa lagi? Lalu dijawab haji yang mabrur. Ya, haji yang mabrur. Jadi haji merupakan amalan yang paling afdal bagi yang punya kemampuan. Terus yang kedua, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, yaitu syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Nah, jika tidak bercampur amalan haji tadi dengan dosa, ada syirik di dalamnya, bebas dari syirik dan juga bebas dari maksiat, maka balasannya adalah surga. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Terus yang ketiga, haji termasuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Haji termasuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, jadi haji ini termasuk fisabilillah. Namun kalau fisabilillah yang ada dalam pembahasan zakat, penerima zakat ya, ini masodaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya sampai disebutkan fisabilillah. Fisabilillah di situ bukan yang dimaksudkan adalah untuk haji yang ini, tapi yang dimaksudkan adalah perang secara spesifik. Nah, haji termasuk jihad fisabilillah, apalagi untuk wanita. Jihadnya wanita itu dengan berhaji. Dari Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah,
kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak, jihad yang paling utama adalah haji mabrur, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu katakan kalau mereka para wanita itu menganggap jihad itu yang paling afdal, tapi Nabi SAW katakan enggak, jihad yang paling afdal untuk wanita adalah pergi berhaji. Terus berikutnya 4. Haji menghapus kesalahan dan dosa. Haji itu menghapuskan kesalahan dan dosa. Haji itu menghapuskan kesalahan dan dosa. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Ya, maka dia pulang dari negerinya seperti baru dilahirkan dari ibunya, artinya bebas dari dosa-dosa, bebas dari kesalahan, bebas dari dosa-dosa. Ini jika hajinya tentu saja haji yang benar, haji yang sesuai dengan tuntunan. Terus yang kelima, haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Terus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya itu menghilangkan kemiskinan. Ingat ya. Jadi dengan berhaji itu menghilangkan kemiskinan, kefakiran, dan juga menghapus dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Terus 6. Orang yang berhaji adalah tamu Allah. Nah, ini juga keutamaan haji yang lainnya. Orang yang berhaji itu tamu Allah. Dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Nah, di sini disebut Allah manggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Lalu disebutkan orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah itu tamu-tamu Allah. Mereka adalah tamu-tamu Allah, berarti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka bagi yang punya kelebihan rezeki, berusaha untuk mendaftarkan haji dan bisa berhaji dengan segera. Kemudian yang berikutnya safar umrah. Ya, karena menunggu haji saat ini itu begitu lama. Jika ada kesempatan dan kemampuan untuk berumrah, maka tempuhlah safar umrah. Bahkan saat umrah, dia bisa banyak berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk segera berhaji. Nah, sekarang apa hukum umrah itu? Apakah wajib? Ya. Dalam masalah ini ada beda pendapat di antara para ulama. Ulama Malikiyah, kebanyakan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa umrah itu sunnah muakkad, yaitu umrah sekali seumur hidup. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah lainnya berpendapat bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup, karena menurut istilah mereka sunnah muakkad itu wajib. Ya, terus adapun ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup dengan alasan firman Allah yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Terus Maksud ayat ini adalah sempurnakanlah kedua ibadah tersebut. Dalil ini menggunakan kata perintah. Asal perintah adalah wajib, sehingga menunjukkan wajibnya haji dan umrah. Nah, kalau kita lihat dari bahasan usul fikih, maka untuk umrah itu dihukumi wajib, ya sebagaimana itu haji. Karena di sini digunakan kata perintah. Terus juga dalil lainnya. Juga dalil lainnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan menunaikan haji dan umrah. Nah, menunaikan haji dan umrah itu termasuk jihad wanita yang tidak perlu ada peperangan di dalamnya. Terus, jika wanita saja diwajibkan umrah, karena itu adalah jihad bagi wanita muslimah, lantas bagaimanakah dengan pria? Yang jika wanita saja diwajibkan untuk umrah, apalagi si pria. Nah, terus sekarang apa saja keutamaan umrah? 1. Umrah termasuk jihad sebagaimana ibadah haji. Umrah itu termasuk jihad sebagaimana ibadah haji. Terus Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Nah, dengan haji dan umroh itu termasuk jihad. Terus yang kedua, menghapus dosa di antara dua umroh. Menghapus dosa di antara dua umroh. Ya, terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Nah, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan tadi disebutkan menghapuskan dosa di antara dua umroh. Kalau bisa umroh sering-sering karena punya kelebihan rizki, bagus. Nanti di antara dua umroh ini akan menghapuskan dosa. Terus yang ketiga, umroh menghilangkan kefakiran dan dosa. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Tapi tadi di awal disebutkan ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya yaitu umrah dan haji itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Nah, ini safar umrah. Jadi bagi yang punya kesempatan juga untuk umrah, ya mudah-mudahan dimudahkan untuk ke tanah suci untuk menunaikan ibadah ini. Kemudian safar yang berikutnya yaitu safar yang penuh berkah lagi adalah safar thalabul ilmi, berpetualang menimba ilmu agama, ya bisa dari berbagai macam guru. Nah, sekarang kita lihat keutamaannya dan beberapa contoh para ulama di dalam pembahasan ini. Ya, kita tahu bagaimanakah keutamaan seseorang menuntut ilmu agama. Sungguh begitu besar dan tidak ada tandingannya. Lantaran itu, para ulama akhirnya menempuh safar untuk menuntut ilmu agama di berbagai negeri. Ya, para ulama akhirnya menempuh safar untuk menuntut ilmu agama karena keutamaan ilmu agama tersebut untuk dicari. Ya, terus. Ada hadis yang sahih yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, dan hadisnya sahih dari Katsir bin Qais. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria lantas berkata, wahai Abu Darda, aku dari kota Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Madinah Nabawiyah, mendatangimu karena ada suatu hadis yang telah sampai kepadaku di mana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Ya, terus lihat, hanya demi mendengar satu hadis, orang ini rela menempuh perjalanan dari Madinah menuju ke Damaskus di Syam. Ini bukan jarak yang dekat, ini ditempuh dengan safar. Nah, ditempuh dengan safar thalabul ilmi cuma untuk mencari satu hadis saja. Ya, cuma untuk mencari, ingat, satu hadis saja. Terus Abu Darda lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Ya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Terus ini keutamaan pertama dari menuntut ilmu, bahwa dengan ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Nah, dengan ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana di sini tadi ya, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah. Siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Terus menempuh jalan untuk mencari ilmu ada dua makna. Bisa jadi benar-benar ia ke majelis ilmu melewati jalan. Bisa jadi maknanya adalah hissi, yaitu ia lakukan cara apapun untuk meraih ilmu. Bisa dengan hadir, duduk, mendengar, menghafal, mencatat, sampai ia menguatkan dengan banyak mengulang hingga menyebarkan ilmu tadi pada yang lain. Ini semua termasuk dalam makna menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ya, tadi mencari ilmu ada dua macam ya. Benar-benar dia jalan untuk hadir majelis ilmu, atau dia lakukan cara untuk mendapatkan ilmu seperti duduk, hadir, mendengar, menghafal, mencatat, ya, atau dia itu mengulang-ulangnya. Itu juga termasuk menempuh jalan untuk mencari ilmu. Lalu tentu saja ia mencari ilmu ini atas dasar ikhlas, karena setiap ibadah yang didasari ikhlas itulah yang mendapatkan balasan. Jika ilmu agama dicari hanya untuk meraih dunia, untuk mendapatkan kedudukan mulia, gelar, duit, maka tentu tidak mendapatkan balasan seperti disebut dalam hadis. ya, terus
Yang dimaksudkan akan dimudahkan jalan menuju surga adalah ia diberi taufik di dunia untuk beramal soleh sehingga dengan amalan itu bisa masuk surga, atau ia dimudahkan jalan di akhirat untuk masuk surga. Demikian keterangan dari Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Ya, taib. Sekarang itu tadi pengertian ya, dengan ilmu akan mengantarkan menuju surga. Terus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Ya, terus maksudnya? Maksudnya para malaikat benar-benar menghormati para penuntut ilmu. Ketika itu juga malaikat mendengarkan ilmu. Ya, terus sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'." Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Ya, sampai pun ikan dalam air juga memberikan ampun, memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Terus berarti dengan menuntut ilmu dan berada dalam majelis ilmu bisa menghapuskan dosa. Ya, bisa menghapuskan dosa orang yang berada di majelis ilmu tadi. Terus sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Wa inna fadl alimi ka 'alal 'abidi ka fadl qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar atau purnama dengan bintang-bintang lainnya. Ya. Terus di keterangan di bawahnya, orang yang berilmu, orang yang berilmu bisa memberikan pengaruh ilmunya pada yang lain sehingga pengaruhnya begitu besar. Sedangkan ahli ibadah tidak bisa memberikan pengaruh pada yang lain. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan seperti cahaya bulan dan cahaya bintang untuk membandingkan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Seorang alim yang benar adalah ia menyibukkan diri dengan ilmu dan tidak melupakan amalan. Sedangkan seorang ahli ibadah adalah yang menyibukkan diri dengan ibadah saja tanpa mempedulikan dasar ilmu dari ibadah tersebut. Jadi yang seorang alim yang benar itu dia pentingkan ilmu lalu dia itu beramal. Sedangkan kalau ahli ibadah cuma pentingkan ibadah saja namun tidak mau berilmu, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau gali ilmu. Maka jadilah seorang berilmu agar amalnya itu jadi berkualitas, agar amal itu jadi berpahala besar. Nah, terus sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Wa innal anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhaman war rasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu tersebut, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya, siapa yang mewariskan ilmu tersebut didapatkan keuntungan yang besar. Terus, seorang hamba barulah dikatakan baik jika ia mengambil warisan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar menjadi seorang teknokrat, psikiater, dokter, seorang master atau seorang profesor. Karena warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dunia dan harta, bukan pula ilmu dunia. Warisan Nabi yang sebenarnya adalah pada ilmu agama. Karenanya jangan sampai meninggalkan ilmu agama karena sibuk dengan keduniaan atau sibuk mencari ilmu dunia. Bukankah Allah telah mengingatkan kita? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya, terus karena seorang dokter dan teknokrat yang kenal agama jauh berbeda dengan yang tidak kenal agama. Dalam ayat disebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentang ayat di atas dikatakan la yastawi haula wala haula kama la yastawil lail wan nahar wadhiya wazilam wal ma wan nar. Tentu tidak sama antara mereka dan mereka yang berilmu dan tidak berilmu. Sebagaimana tidak sama antara malam dan siang, tidak sama antara terang dan kegelapan, begitu pula tidak sama antara air dan api. Ya, terus Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, terus kita lihat perkataan terakhir dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, gunakanlah yang telah Allah anugerahkan untukmu dari harta dan nikmat yang besar untuk taat pada Rabbmu
dan membuat dirimu semakin dekat pada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Dengan ini semua engkau dapat menggapai pahala di kehidupan akhirat. Ya. Jadi kesimpulannya, jangan cuma pentingkan dunia saja, ada juga sisi agama yang kita miliki walaupun kita jadi orang yang pakar dalam ilmu dunia. Jadi harap akhirat, ya, maksudnya harap akhirat, jangan sampingkan yang dunia itu adalah kita utamakan akhirat tetap, dan dunia tetap kita manfaatkan untuk jalan menuju akhirat kita. Nah, tentang kisah-kisah ulama dalam safar thalabul ilmi dan juga satu bahasan lagi yang kita bahas, safar yang terlarang, ya, hindari safar yang terlarang di halaman 79. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan Kamis pagi. Silakan, ada waktu sekitar 15-20 menit untuk bertanya. Bisa dari chat yang ada di Zoom, monggo. Bismillah Ustaz, izin bertanya di luar tema. Saya bayar zakat fitrah melalui komunitas zakat dengan uang. Sebelumnya saya tidak tahu bagaimana cara zakat tersebut mengeluarkannya, berupa uangkah atau beras sembako. Setelah saya tanyakan, ternyata mereka mengeluarkannya dengan uang. Apakah zakat fitrah saya itu sah, Ustaz? Kalau tidak sah, gimana? Saran saya tetap dengan makanan pokok. Kalau mau diulang lebih bagus, masih ada kesempatan kalau itu terjadi di bulan Ramadan ini. Ya, berikutnya lagi. Ustaz, apakah jual makanan atau sembako boleh menjadi penyalur donasi? Dia mengambil profit dari paket nasi atau sembako tersebut. Jika tidak boleh, apakah bisa jika akadnya dipisah? Pertama, akad jual beli sembako, baru setelah itu akad lagi minta disalurkan paket-paket tersebut ke penerima donasi. Dia pedagang apa bukan? Coba diulang, Bu. Apakah penjual makanan atau sembako boleh menjadi penyalur donasi? Dia profit dari paket nasi sembako tersebut, Ustaz. Mungkin yang bagus dia tidak tawarkan, tapi orang lain yang ini ya, yang cari donasi tersebut, terus dia manfaatkan penjual ini untuk siapkan terus salurkan. Jadi tidak double-double yang dia tidak terima. Artinya bukan dia yang cari donasi gitu, biar pihak lain saja. Biar dia tidak dituduh untuk cari keuntungan untuk pribadi dia dari sumbangan tadi. Itu lebih aman. Ya, berikutnya lagi. Ustaz, saya pernah memberi emas adik saya, tetapi dia tidak mau. Apakah boleh saya ambil kembali, Ustaz? Apa tadi? Diulang? Saya pernah memberi emas pada adik saya, tetapi dia tidak mau. Apakah boleh saya ambil kembali, Ustaz? Kalau dia tidak mau, boleh saja diambil lagi, nggak masalah. Karena dia tidak mau tadi ya. Ya, berikutnya lagi. Jin bertanya, kalau sedang safar lebih utama sholat makmum ke mukimin atau sholat jamak qashar sendiri, Ustaz? Tergantung keadaan dia ya, dia dapati bagaimana ya. Kalau dia dapati imam lagi sholat, dia mampir di masjid, ya maka jadi makmum berarti. Namun kalau jamaah itu sudah selesai terus dia mampir sholat di situ, ya dia buat jamaah sendiri. Tergantung keadaan dia. Luangnya bagaimana gitu. Tidak bisa kita paksakan musafir juga harus berhenti, nggak bisa. Karena dia juga kadang kejar waktu, kadang kena macet, kadang kena masalah begitu ya. Tidak bisa kita paksakan harus setiap kali azan harus berhenti juga, nggak bisa. Ya, berikutnya lagi. Ustaz, izin bertanya, saya seorang pelaut dengan masa kontrak 8 bulan. Pertanyaannya, apakah sholat yang 4 rakaat di qashar selama masa kerja atau sholat sempurna 4 rakaat, Ustaz? Iya, itu safar raqib namanya. Dia melakukan perjalanan terus berarti selama 8 bulan tadi dia boleh jamak qashar. Sampai pun nanti juga dia tidak sampai wajib sholat Jumat ya, diganti dengan sholat zuhur. Ya, itu yang dia dapati untuk musafir tadi. Musafir yang raqib, karena dia di atas kendaraan terus, dia nggak pernah mampir tuh. Kecuali mungkin dia mampir di suatu tempat saat mampir, misalnya singgah 1 bulan gitu, itu beda lagi ya. Nanti ketika dia mampir sudah lebih 1 bulan, berarti dia sementara mukim di situ, kemudian lanjut lagi berarti safar lagi gitu. Baik, bisa yang resen silakan. Baik. Ada Uhti Fadilah Rahmah, silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana wudhu seorang wanita jika qadarullah tempat wudhunya itu
atau di tempat sholatnya itu di suatu tempat wisata atau tempat-tempat yang lain itu berada di luar ruangan yang mana akan terlihat orang. Nah, karena saya pernah mendengar Ustaz, wudhunya seorang perempuan jika berada di luar ruangan gitu, itu yang tergapainya saja Ustaz. Apa? Yang tergapainya saja gitu Ustaz. Kayak gimana itu? Jadi istilahnya yang pernah saya dengar itu, dia tetap pakai hijabnya gitu kan, yang tergapainya aja misalnya kayak tangan, pegangan tangan, ya pegangan tangan gitu Ustaz. Kalau misalnya dia bisa menggapai rambutnya, digapainya gitu rambutnya gitu Ustaz. Itu ajaran Al-Quran atau hadis dari siapa? Saya kemarin sempat dengar itu dari ceramah Ustaz, tapi saya lupa siapa gitu Ustaz. Pergelangan tangan tadi ya? Iya, maksudnya kalau misalnya pergelangan tangan tadi, maksudnya kalau misalnya untuk sampai siku itu dia kayak ngebasahin gitu aja Ustadz, ngebasahin bajunya aja gitu. Enggak, itu dari Nabi siapa yang ngajurkan? Kalau dari Nabi baru mungkin ya. Kalau bukan Nabi baru ya saya nggak tahu ajaran siapa kayak begitu. Menyelisih ayat Al-Quran itu, Bu. Terus kalau misalnya misalnya keadaannya itu Ustadz, kita sama sekali nggak dapat tempat duduk yang di dalam ruangan, itu gimana Ustadz? Ada toilet nggak? Toiletnya ada, tapi di situ dibilang nggak boleh jadi tempat wudhu. Atau misalnya kadang toiletnya itu beneran bau banget gitu loh Ustadz. Bau kan belum tentu najis. Siram lantainya terus wudhu di situ. Selama solusi ini bisa, maka nggak beralih ke solusi lain dulu gitu. Oh, jadi kalau misalnya nih Ustadz, sama sekali kayak nggak ada toilet lah gitu Ustadz, itu bagaimana? Kita nggak menemukan toilet sama sekali. Caranya, ibu pakai kaos kaki nggak? Pakai Ustadz. Baik. Kalau begitu wudhu penuhi yang rukun-rukun saja. Rukun ada 6 ya. Ya, rukun ada 6. Pertama niat. Kemudian basuh 4 anggota wudhu ya, muka, tangan sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Lalu mencuci kaki sampai mata kaki. Kemudian yang ke-6 berurutan. 6 saja penuhi ini. Maka terpenuhi rukun. Masalah yang pertama adalah pada muka. Sebentar, stop dulu. Pembahasan pertama itu pada muka. Muka masih bisa ibu basuh. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pada tangan sampai siku. Ibu pakai jilbab lebar atau pakai jilbab kecil? Lebar Ustaz. Kalau lebar berarti ibu buka lengan sampai siku, nanti basuh di dalam jilbab. Itu bisa. Nggak ada itu cuma usap kain saja, itu nggak ada. Makanya saya tadi bilang, Nabi siapa yang ngajarkan kayak begitu? Nah itu saya lupa soalnya. Iya sudah. Kalau tidak ada dalil sudah Bu, nggak ada dalil nggak usah diikuti gitu. Walaupun itu bilang kiai atau ustadz, emangnya dia mau kalahkan Al-Quran? Al-Quran suruh basuh tangan Bu sampai siku Bu, tangan bukan kain Bu. Ya, tangan sampai siku, nggak bisa, dalilnya nggak bisa dibantah Bu. Makanya saya bisa debat tuh orang itu. Gitu Ustaz. Ya, karena nyelisih Al-Quran loh, ini nggak main-main. Al-Maidah ayat 6 nanti dicek. Ya, tangan sampai siku dengan cara pakai jilbab lebar tadi, tangan dibasuh di dalam jilbab gitu bisa. Ya, kiri lagi bisa. Sekarang yang ketiga, sekarang kepala. Tadi sebagian kepala, ibu pakai jilbab tetap. Maka tangan ini dalam keadaan basah masukin di bawah jilbab. Dapat sebagian kepala, terpenuhi itu dalam mazhab Syafi'i. Nggak boleh usap jilbabnya saja kalau dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu harus usap di bawah jilbab. Jadi rambut di dalamnya tetap dapat. Dan cuma masukin seperti itu saya sudah. Telinga ditinggalkan nggak apa-apa, karena telinga sunnah, nggak wajib. Kemudian setelah itu basuh kaki sampai mata kaki kalau pakai kaos kaki. Asalkan sebelum pakai kaos kaki sudah berwudu dulu, ya maka usap kaos kaki tadi dengan sekali usap. Sudah? Kaos kakinya kok, berarti kan kalau misalnya kita ngusap pakai air itu kan nggak terkena saat ke dalamnya gitu. Tangan basah,
Kos kaki saja yang diusap, kos kaki, nggak kaki Bu. Makanya tadi sebelum pakai kos kaki dalam keadaan berwudu. Nanti akhirnya jadi statusnya mengusap khuf. Termasuk mengusap khuf itu menurut ulama kontemporer belakangan kos kaki masuk. Oh, tapi kalau misalnya sebelumnya kita itu meskipun wudhunya sudah batal Ustaz. Iya, ini lagi bahas wudhu batal lah Bu. Iya, tahu Ustaz. Ustaz, satu lagi, bagaimana hukum sedekah kita jika ternyata orang yang menerima sedekah kita itu adalah orang yang merokok dan pernah mengkonsumsi narkoba. Nah, itu gimana Ustaz? Sudah tobat belum? Nah, wallahu a'lam Ustaz. Kalau dia sudah tobat, ya bisa dikasih. Tapi kalau kayak kita kan nggak tahu Ustaz, dia tobat atau enggak gitu loh Ustaz. Lahiriahnya saya Bu dilihat. Oh, taib Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, wa'alaikum. Ya, berikutnya lagi. Ada Devi Kurniawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih izin bertanya Pak Ustadz terkait tafsir Al-Baqarah ayat 196 yang tadi dijelaskan Pak Ustadz ya. Ini di akhir ayatnya ini ada keterangan apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Nah, ini sekarang kan banyak yang berangkat umroh dulu, baru berangkat haji belakangan. Itu berarti hukum ini berlaku atau gimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Enggak Pak, itu untuk umroh haji itu untuk yang sekalian ambil paket saat pergi haji. Paket haji itu ada 3 macam Pak. Ada yang namanya haji tamattu. Tamattu itu seperti orang Indonesia pakai, yaitu umroh dulu, baru nanti nunggu musim haji dia bisa pakai pakaian bebas. Kemudian yang kedua ada haji qiran, yaitu paket umroh dan haji dijadikan satu. Kemudian ada yang haji ifrad. Ifrad itu cuma haji saja. Oh gitu Pak Ustadz ya. Iya, jadi bukan kayak yang Bapak tanyakan tadi, bukan. Oh bukan ya Pak Ustadz ya. Oh gitu. Sama satu lagi Pak Ustadz, terkait kalau untuk pembayaran zakat, misalkan karena nominal terlalu besar, ya. Itu apakah bisa dicicil tapi melewati batas haulnya itu gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Bayar lebih cepat lebih bagus daripada lewati batas haul. Oh gitu Pak Ustadz. Ya. Cepat dan bagus Pak Ustadz. Kalau melewati berarti dosa apa gimana Pak Ustadz? Apa? Kalau melewati batas haulnya dosa atau gimana? Dosa Pak. Karena itu haknya orang miskin, Bapak tunda-tunda. Sama seperti misalnya pegawai jenengan harus bayar tanggal 1, kok sengaja tunda tanpa ada uzur, nggak boleh. Oh iya baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Syukran barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Yang memakai nama handphone Galaxy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Jadi saya kan di tempat mertua, kadang saya suka menemani mertua saya memasak. Tapi ketika memasak, mertua saya itu suka curhat tentang kadang tentang keburukan dari mertuanya atau dari anak-anak mertuanya. Nah, apakah saya ikut berdosa? Karena kalau saya menghindar, nanti saya tidak membantu beliau masak. Alihkan pembicaraan. Dialihkan pembicaraan. Kalau misalnya kadang saya udah berusaha alihkan, tapi kadang beliau masih aja bahas-bahas gitu, gimana Ustadz? Semampunya. Oh gitu. Ustadz, boleh satu lagi. Ustadz, jika di masa lalu ada seseorang yang belum hijrah dan dia misalnya bersumbu suami istri hingga bersyahwat, apakah itu harus membayar fidyah Ustadz? Sampai hubungan intim atau tidak? Tidak. Tidak. Sampai keluar mani atau tidak? Tidak. Berarti tidak batal. Oh gitu ya Ustaz. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mau nanya yang soal waktu sempat saya bilang darahnya keluar terus Ustaz. Ternyata sampai puasa pun masih keluar lagi dan
tanggal 16 April itu malah banyak, sepertinya kayak masuk bulan kedua mens. Nah ternyata kemarin saya keluarga terus orang tua menyarankan untuk coba periksa ke SPOG. Saya ke dokter kandungan baru kemarin sore. Setelah di USG ternyata saya hamil Ustadz, dan setelah diperiksa janinnya ternyata sudah tidak ada denyut jantungnya. Sebentar Ustadz. Lalu dokternya menyarankan dikuret. Cuman saya masih ingat waktu saya hamil anak kedua. Waktu itu dokter di rumah sakit Cipto tidak menyarankan saya untuk kuret pada saat anak saya waktu itu ada kelainan. Lalu saya minta untuk pakai obat saja. Ini statusnya saya boleh puasa atau tetap sholat atau gimana ya Ustadz? Saya masih bingung. Keguguran berapa bulan Bu? Kemarin dicek pas USG itu usia kandungannya sudah 7-8 minggu kata dokternya Ustadz. Berarti masih darah istihadah, tetap sholat dan tetap puasa. Saya perlu mandi wajib dulu tidak Ustadz? Kalau mandi saja nggak apa-apa Bu? Tidak usah niat mandi wajib berarti ya Ustadz? Ya nggak apa-apa mandi wajib juga, tapi di sini nggak ada kaitannya ya. Nanti kalau ini cuma istihadah Bu soalnya. Oh baik. Terus kalaupun nanti pakai obat itu keluar janinnya, itu tetap saya melakukan sholat seperti biasa ya Ustadz? Iya, itu istihadah. Sholatnya dibersihkan dulu ya kalau mau sholat ya Ustadz? Iya. Iya. Baik Ustadz. Satu lagi Ustadz, kalau misalnya saya ketinggalan ilmunya, ini kalau misalnya saya mau bayar zakat fitrahnya saat ini, apa sudah boleh Ustadz? Kalau dalam mazhab Syafi'i sih sudah boleh, tapi kalau saran saya H-3 Bu dari Idul Fitri lebih bagus. Oh gitu, baik. Ini boleh nggak kalau saya kan di rumah anak saya 3, saya dan suami berarti 5 orang. Bolehkah kalau misalnya berhasil langsung saya kasih 1 orang gitu Ustadz? Boleh. Baik Ustadz, kalau dipisah juga nggak apa-apa ya Ustadz, nggak tentu dengan saya kan belinya langsung boleh juga. Baik Ustadz, cukup. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tenti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz tadi kan untuk bagi yang safar, bagi yang untuk menuntut ilmu. Kalau untuk yang bekerja itu bagaimana ya Ustadz? Safar mubah berarti Bu namanya. Kalau saya kan wanita dari Jogja ke Jakarta, saya kan baru tahu ilmunya. Itu gimana ya Ustadz ya? Karena kebetulan orang tua itu kan memang sudah pensiun dan kebutuhannya juga ya nggak cukup gitu loh Ustadz. Jadi saya berpindah karena dapat kerjaannya di Jakarta, jadinya saya pindah ke Jakarta gitu Ustadz. Untuk safarnya nanti kalau saya misalnya pulang kampung gitu, kalau saya dari Jakarta ke Jogja bagaimana Ustaz? Insya Allah besok pagi akan dibahas. Besok pagi? Ya. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aida Hanun silakan. Bu Aida, ya. Aida Hanum silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagi thalabil ilmi yang baru hijrah, ilmu apa sebaiknya yang ia pelajari terutama Ustaz? Ilmu akidah dulu Bu, dalami akidah bisa dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita mengikuti kajian-kajian rutin ataupun yang apa namanya Ustaz, yang berkaitan, masih bisa gitu Ustaz? Masih bisa. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan Bu. Ini mengenai anak-anak Ustaz. Sampai batas mana orang tua mengingatkan anak untuk ibadahnya, terutama ibadah sholat Ustaz. Sementara anak-anak itu
agak susah di bagian sholat subuh, agak susah dibangunkan di bagian sholat subuhnya Ustadz. Sampai batas mana orang tua mengingatkannya Ustadz? Tetap diingatkan terus selama masih dalam pengasuhan ibu. Kemudian mohon-mohon sama anak untuk tertib demi kebahagiaan orang tua. Gitu. Masya Allah. Ya Ustadz, barakallahu fiik. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yasmin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengenai haji tadi. Misalnya kan sudah daftar haji. Kita kan di Indonesia lama ya nunggunya. Terus tidak sempat haji, ada yang kadang sudah meninggal. Itu mendapatkan pahala tidak Ustaz? Iya, dia dapat pahala karena sudah berniat berhaji tadi. Tapi pahalanya apakah sama dengan orang yang sudah berhaji dengan yang hanya baru daftar belum sempat ke sana Ustaz? Beda lah. Nah, dia dapat pahala niat, Bu. Oh gitu. Baik. Kemudian yang kunut witir Ustaz. Berarti kan kunut witir itu saat tidak Ramadan juga tetap pakai kunut ya Ustaz? Iya, betul. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kan lupa Ustaz, itu bagaimana? Sah ininya? Kalau tidak lakukan nggak masalah, Bu, sunnah. Dalam mazhab Syafi'i juga masukkan dalam sunnah abad. Oh, nah. Kemudian kayak sekarang kan Ustadz mulai Lailatul Qadar kan kita baca harus sering berzikir Allahumma innaka afuwwun itu bisa diganti saat salat kunut itu diganti dengan doa itu boleh nggak Ustadz? Boleh tambahkan doa itu. Oh, boleh ya Ustadz. Baik, kemudian Ustadz satu lagi nih dalam hal pendidikan anak. Nah itu lebih baik kita mengutamakan dia sekolah di pendidikan agama atau didampingi dengan pendidikan umum juga. Itu bagaimana Ustadz? Menurut saya tergantung pada bagaimana siapnya orang tua mendidik anak. Kalau orang tua sudah mumpuni dalam mendidik anak agama, dia memasukin sekolah umum, ya anak selamat situ, Bu. Tapi kalau orang tua tidak mumpuni dalam hal ini, mau menyekolahkan anak di sekolah agama, silahkan gitu. Namun kalau bisa konsen, jadi kalau memang umum ya umum, kalau agama ya agama gitu, tidak campur. Kayaknya nanti dapat separuh-separuh, gak dapat semuanya nanti. Tapi harus sudah punya kesiapan ilmu agama terlebih dahulu. Nah misalnya kan Ustadz anaknya mondok gitu dari tamat SD, jadi tingkat SMP-nya dia mondok. Nah itu sebaiknya SMU-nya kita lanjutkan dia mondok atau sekolah umum Ustadz? Tergantung anak tadi. Anak kalau saran saya lihat dari kemampuan anak ya. Kan gak semuanya mesti pondok, Bu. Pondok pertama terbatas, terus kan gak semuanya harus jadi ustadz, Bu. Ada yang harus masuk birokrat, harus masuk PNS, kemudian merubah di dalam, kan tidak semuanya jadi ustadz, Bu. Dari luar semuanya enggak. Ada yang perlu jadi dokter, ada yang perlu jadi akuntan, ya ada yang perlu jadi pebisnis, kan beda-beda, Bu, setiap orang. Berarti kita lihat anaknya Ustadz ya, kemampuan dan maunya dia gitu Ustadz ya, pertimbangan. Baik, jazakallah khair Ustadz. Ya, wayakum. Baik, kami cukupkan. Insyaallah besok pagi lagi, Kamis pagi kita lanjut kembali dengan membahas satu bahasan tersisa dari buku Ibadah Saat Traveling. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dan Allah memberkahi kita semua dalam kebaikan, termasuk juga terus memberikan kita kesehatan dan kekuatan di akhir-akhir Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.